Jangan skip, jangan skip, karena video ini isinya adalah materi-materi penting dan berhubungan dengan tugas-tugas. Tugasnya bisa dilihat di deskripsi di bawah ini. Good job. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi semua? Berjumpa lagi dengan saya, Pak Yoga. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik tentunya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat, congratulations. Kalian telah masuk di SMP tercinta. Tetap jaga kesehatan dan hidup sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tata krama. Tata krama sangat penting ya kan bagi kita semua. Supaya apa? Supaya kita mencerminkan seseorang yang berkepribadian baik. Ya kan? Pribadi yang baik, pribadi yang menarik itu dilihat dari tata krama kita. Apakah anak-anak tahu apa sih tata krama itu? Nah, jadi tata krama terdiri dari dua kata. Yang pertama tata dan yang kedua krama. Lalu tata sendiri itu apa? Nah, tata itu dapat kita artikan, dapat kita maknai sebuah adat, sebuah norma, atau sebuah aturan. Nah, sedangkan krama dapat kita maknai atau kita artikan sopan santun, perilaku, dan kegiatan kita sehari-hari. Nah, krama sendiri dapat kita artikan sebuah sopan santun, tindakan, perbuatan sehari-hari kita yang positif. Tapi tata krama di satu wilayah A dan di wilayah B memiliki perbedaan. Ada yang sangat berbeda, ada yang perbedaannya sangat jauh, bisa antar wilayah, juga antar negara. Sebagai contoh, kalau di Indonesia sendiri, saat kita selesai makan lalu kita sendawa, di meja makan bersama pasti dianggapnya tidak sopan. Tapi berbeda saat kita berada di wilayah Timur Tengah seperti di Arab. Saat bersendawa itu malah menunjukkan suatu kepuasan bagi tuan rumah telah menjamu tamunya. Seperti itu. Karena boys and girls sekarang sudah masuk SMP, seiring bertambahnya usia kita harus melatih dan membiasakan tata krama kita lebih baik lagi dibandingkan yang sebelumnya waktu kita sekolah dasar dulu ya kan. Nah, di sini Bapak akan mengajak kepada boys and girls semua mendalami lagi tentang 3 tata krama. Yang pertama, bagaimana tata krama kita kepada orang yang lebih tua. Lalu yang kedua, tata krama kita dengan sesama teman, teman sebaya, teman bermain, teman kelas. Dan yang ketiga, bagaimana tata krama kita saat menghubungi guru lewat handphone. Tata krama dengan orang yang lebih tua. Kalau kita di sekolah pastinya yang lebih tua adalah guru-guru kita, ya kan? Terus juga di sini ada Pak Satpam, ada tenaga kebersihan, dan ada tenaga tata usaha, dan juga kakak kelas. Sebenarnya bagaimana sih saat kita berjumpa, berpapasan dengan orang yang lebih tua? Kita menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Mulai dari senyum. Senyum yang baik gimana coba? Senyum yang baik adalah simetris ya kan? Muka kita simetris. Senyumnya ke kanan 1 cm, ke kiri 1 cm. Nah, itu akan terkesan lebih menyenangkan. Dan jangan lupa eye contact kita melihat lawan dari siapa yang kita jumpai. Terus selanjutnya sapa ya kan? Jangan lupa untuk menyapa supaya kita tidak terkesan orang yang sombong. Entah mungkin kalau ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah, selamat pagi Pak, atau mari Pak, ataupun sapaan-sapaan yang lainnya. Selanjutnya adalah salam, karena pada saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, yang biasanya salam kita cium tangan, dengan saat ini kita salamnya seperti ini ya kan, contohnya seperti ini dengan tetap menjaga jarak ya kan, supaya apa, salam kita tersampaikan tapi kita juga tetap social distancing. Kemudian untuk sopan santun dalam bersikap dan berbicara, contohnya dalam bersikap
Saat kita melewati atau lewat di depan guru-guru, kita sedikit membungkukkan badan sebagai tanda hormat sambil bilang permisi Pak, permisi Bu. Lalu saat kita terlambat masuk kelas, kita harus mengetok pintu terlebih dahulu, minta izin untuk masuk kelas. Dalam berbicara, sopan santunnya adalah nadanya diperhatikan. Nadanya kita harus bisa atur supaya enak terdengar, tidak terkesan ngajak berantem. Nadanya jangan nada yang tinggi, nadanya enak didengarkan. Dan jika anak-anak, boys and girls semuanya tidak bisa menggunakan bahasa Jawa daerah yang baik, gunakan saja bahasa Indonesia. Karena itu akan lebih menyenangkan dan mudah diaplikasikan. Dalam sopan santun berbicara, yang pertama adalah nada. Di sini nada sangat penting karena mempengaruhi makna dari apa yang kita sampaikan. Nadanya yang harus kita gunakan saat kita berbicara pada guru adalah nada-nada yang tidak terlalu tinggi. Seperti contohnya saat kita menanyakan tugas kepada guru. Saya beri contoh ya, nada yang enak dan sopan. Permisi Pak, apakah ada tugas? Lalu contoh yang kurang baik adalah permisi Pak, apa ada tugas? Pasti beda rasanya di pendengaran dan apa yang diterima guru juga berbeda. Lalu untuk penggunaan bahasa, bila boys and girls semua kesulitan dalam berbahasa karena dalam bahasa daerah ada tatanannya, ada susunannya, mana yang harus digunakan kepada yang lebih tua, digunakan sebaya, dan digunakan di bawah kita. Lebih amannya, boys and girls semua gunakan saja bahasa Indonesia. Tata krama dengan teman sebaya atau orang yang memiliki usia hampir sama dengan kita. Supaya apa? Tata krama ini penting, hubungan kita dengan dia tetap baik dan bisa langgeng sampai lama. Ada 3 kata ajaib, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. 3 kata ini sangat penting dalam kita menjalin hubungan dengan teman sebaya. Sebagai contoh, kata tolong. Saat kita butuh pertolongan seseorang, tentunya kita harus mengawali dengan kata tolong. Sebagai contoh, Amir bannya bocor dan dia minta tolong kepada Andi. Nah, Amir pasti bilang, Andi tolong jemput saya karena ban saya bocor. Kemudian kata yang kedua, maaf. Maaf menjadi penting. Banyak orang tidak sadar melakukan kesalahan tapi dia lupa tidak minta maaf. Maaf ini menandakan kita bukan orang yang banyak salah, bukan. Tapi menandakan kita orang yang berbesar hati karena kita mau minta maaf. Terlepas itu kesalahannya dari dia atau dari kita, supaya hubungan ini tetap terjaga. Dan yang ketiga, terima kasih. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih setelah kita minta tolong pada teman kita. Terima kasih kan simple ya, nggak membutuhkan banyak energi, nggak membutuhkan banyak biaya dan tenaga. Cuma bilang terima kasih sudah dibantu. Atau seumpamanya kalian sudah dipinjami pensil, terima kasih pensilnya, saya kembalikan. Kan sangat enak, sangat melegakan. Yang terakhir adalah tata krama menghubungi guru melalui handphone. Karena saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung dan belum tahu entah selesai kapan, pembelajaran pun menggunakan daring. Dan tentu kalau kita ada permasalahan, kita mau tanya sesuatu kepada guru melalui handphone, entah mengirim pesan ataupun telepon langsung. Yang menjadi poin penting adalah saat kita mengirim pesan, entah melalui Telegram, WhatsApp, ataupun SMS biasa, yang perlu diperhatikan pertama, jangan hanya kirim pesan PPPPPPP, tapi nggak tahu mau tanya apa, siapa namanya, kan gurunya jadi bingung ya kan? Ini tuh murid saya apa bukan, kok cuma ngechat PPPP. Bagaimana baiknya? Sebaiknya adalah awali dengan salam. Lalu perkenalkan diri yang kedua. Dan yang ketiga sampaikan kalian tujuannya mau apa, atau mau tanya tugas, atau mau izin,
atau tujuan yang lain, tolong disampaikan dengan jelas dan diakhiri dengan terima kasih. Nah, itu menjadi poin penting. Jangan hanya panggil nama Pak, Pak, langsung hilang. Loh, ini tuh siapa? Kan bingung gurunya. Lalu untuk telepon. Telepon pun kurang lebih sama saat kita mengirim pesan. Susunannya kita awali dengan salam dulu, lalu kita kenalkan diri karena tidak semua guru menyimpan nomor anak-anak peserta didiknya. Terus sampaikan apa tujuannya, mau bertanya apa, dan saat menutup telepon akhiri juga dengan salam dan ucapkan terima kasih. Oke, boys and girls semuanya, demikian tadi materi yang Pak Yoga sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan yang paling penting adalah kita bareng-bareng aplikasikan, kita praktekkan di sekolah kita masing-masing.